Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Miftahul Rizky. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pelanggaran kode etik di bidang IT. Yang pertama, hacking. Hacking adalah aktivitas yang tidak beretika. Mencari celah suatu situs kemudian memasukinya adalah pelanggaran kode etik dalam dunia siber. Hacking dapat merugikan orang lain jika aktivitas peretasan tersebut bersifat merusak dan merugikan. Hacking dilakukan oleh orang yang disebut sebagai hacker. Hacker terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, ethical hacker. Seorang hacker memperoleh akses ke sistem dengan maksud untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Mereka juga dapat melakukan pengujian penetrasi dan penilaian kerentanan. Yang kedua, cracker. Seorang hacker yang mendapat akses tidak sah ke sistem komputer untuk keuntungan pribadi. Maksudnya biasanya untuk mencuri data perusahaan, melanggar hak privasi, mentransfer dana dari rekening bank. Yang ketiga, grey hat. Seorang hacker yang berada di antara hacker etis dan black hat. Dia masuk ke sistem komputer tanpa otoritas dengan maksud untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengungkapkannya kepada pemilik sistem. Yang keempat, script kiddies. Orang non terampil yang mendapatkan akses ke sistem komputer menggunakan alat yang sudah dibuat. Yang kelima, hacktivist. Seorang hacker yang menggunakan hacking untuk mengirim pesan sosial, religius, dan politik. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membaca website dan meninggalkan pesan di situs yang dibaca. Yang keenam, pre-hacker. Seorang hacker yang mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan pada sambungan telepon alih-alih komputer. Berikutnya, virus. Virus komputer adalah jenis program perangkat lunak berbahaya yang jika dijalankan dapat menggandakan diri atau menginfeksi program komputer lainnya dengan memodifikasinya. Ketika replikasi ini berhasil, daerah yang terkena kemudian dikatakan terinfeksi dengan virus komputer. Virus sering melakukan beberapa jenis aktivitas berbahaya pada komputer host yang terinfeksi, seperti mengambil alihan ruang disk ataupun proses pada CPU. Mengakses informasi pribadi, misalnya nomor kartu kredit, data yang rusak, mengirim spam email, mengawasi apa yang Anda ketikkan, atau bahkan membuat komputer menjadi hang. Namun tidak semua virus membawa itu merusak dan berusaha melindungi diri, karena ciri khas virus adalah mereplikasi program komputer kemudian mengcopy dirinya sendiri tanpa persetujuan pemilik komputer. Pembuat virus menggunakan tipuan teknik sosial dan memanfaatkan pengetahuan terperinci mengenai kerentanan keamanan untuk menghadapkan akses ke komputer. Sebagian besar virus menargetkan sistem yang menjalankan Microsoft Windows, menggunakan berbagai mekanisme untuk menginfeksi perangkat lainnya, dan sering menggunakan strategi anti-deteksi yang kompleks untuk menghindari antivirus. Motif dalam membuat virus dapat mencakup mencari keuntungan, misalnya dengan uang tebusan, keinginan untuk mengirim pesan politik, hiburan pribadi untuk menunjukkan bahwa kerentanan ada pada perangkat lunak. Untuk sabotase dan penolakan, virus komputer saat ini menyebabkan kerusakan ekonomi bernilai sangat banyak setiap tahunnya karena dapat menyebabkan kegagalan sistem, menghabiskan resource komputer, merusak data, meningkatkan biaya perawatan. Menanggapi hal tersebut, aplikasi antivirus open source gratis telah dikembangkan dan industri software antivirus semakin banyak. Dengan demikian, pembuat virus telah menyalahgunakan kode etik profesi sebagai seorang programmer, menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mengganggu dan merusak kegiatan orang lain melalui teknologi komputer. Berikutnya, phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password
dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Misalnya saja, seseorang memberikan sebuah alamat website kepada sobat dengan tampilan sangat mirip dengan Facebook. Nah, Anda akan mengira bahwa itu adalah situs Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Tentu saja, pemilik situs phishing tersebut akan mendapatkan username dan password sobat. Selain itu, phishing biasanya dilakukan dengan spoofing email atau pesan instan dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan informasi pribadi di situs web palsu. Tampilan dan nuansa yang hampir identik dengan yang asli, komunikasi yang mengaku berasal dari situs web sosial, situs lelang, bank, pemproses pembayaran online, atau administrator TI sering digunakan untuk memancing korban. Email phishing mungkin berisi link ke situs web yang terinfeksi perangkat lunak jahat. Sangat melanggar etika. Sebagai seorang web developer, seharusnya menggunakan keahlian profesinya dalam hal yang bermanfaat, bukan untuk mengelabui orang lain dengan membuat web phishing. Yang terakhir, fraud. Secara hukum, fraud adalah penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum, menyalahi kode etik, atau untuk mencabut korban hak hukum. Penipuan itu sendiri bisa menjadi salah sipil. Misalnya, korban penipuan dapat menuntut pelaku penipuan untuk menghindari kecurangan dan atau memulihkan kompensasi uang. Salah pidana. Misalnya, pelaku penipuan dapat diadili dan dipenjara oleh otoritas pemerintah atau dapat menyebabkan adanya kehilangan uang, hak milik atau hak legal, namun tetap menjadi unsur kesalahan sipil atau kriminal lainnya. Tujuan penipuan mungkin keuntungan moneter atau keuntungan lainnya seperti mendapatkan lisensi atau kualifikasi untuk hipotek dengan cara pernyataan palsu. Demikian dari penjelasan beberapa kode etik di bidang IT. Saya Kevin Muftahul Rizky, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.